Kalau ngomongin Fadly Zon ini bajunya aja yang Gerindra, aslinya sih dalamnya sih PKS kayaknya. Apa yang Anies lakukan, Fadly Zon selalu setuju. Nggak tahu apa kaitannya, padahal Anies kan bukan kadernya Gerindra ya, justru dia lebih dekat ke PKS. Tapi Fadly Zon selalu membantu terkait dengan kasus ACT misalnya. Fadly Zon juga mendukung Anies untuk tidak membubarkan ACT, padahal udah jelas-jelas ACT pusatnya itu justru dibubarin oleh Kemensos. Ya, ini yang saya mau bilang sebelum ngomongin Fadly Zon, tapi harusnya sih kita tahu dulu bahwa ada hal-hal yang secara prinsip itu tidak dilakukan oleh Anies. Anies tidak adil terhadap dua kasus besar. Ya, pemimpin itu kudu adil katanya. Tentu ini jauh panggang dari api kalau bicara soal Anies. Seingat saya sih, Anies sih mana yang menguntungkan aja, istilahnya oportunis lah ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Anies ini kalau di Surabaya pasti bakalan sering dengar kata oportunis. Terutama kalau lagi di warung makan. Nih, misalnya gini, mau makan apa Nis? Tuh ada pecel Nis, tuh ada rujak cingur Nis, tuh ada opor tuh Nis. Nah, misalnya kayak gitu, oportunis. Ya, memang gaya pejabat itu beda-beda. Ada yang pengen cari selamat buat dirinya sendiri, ada yang pengen menyelamatkan banyak orang. Beda-beda itu tergantung nafsu mau nyapres apa enggak. Ada dua kasus yang lumayan viral yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Beda kasus meski ada sedikit persamaan. Dua-duanya melibatkan uang yang besar, perhatian yang besar, dan bersinggungan dengan agama yang besar. Yaitu kasus iklan Holy Wings dan kasus yang memalukan kemplang duit sumbangan ala aksi cepat tanggap alias ACT. Meski yang terakhir menurut saya ya, bukti-bukti kuat menunjukkan lebih memalukan dari yang satunya. Ya, yang saya mau sorot adalah perilaku Pemprov DKI, tentu saja pola tingkah gubernurnya yang seolah menerapkan standar ganda terhadap dua persoalan ini. Akibat ulah sebuah iklan minuman keras Holy Wings langsung ditutup oleh Anies. Semua cabang, semua gerai Holy Wings di Jakarta ditutup tanpa babi bu, tanpa ampun. Beribu karyawannya limbung, nggak tahu harus gimana dan kemana. Anies nggak peduli, berbagai kesalahan izinnya dicari, kudu ditemukan ini. Kesalahan harus segera dihukum. Anies Baswedan terlihat sangat lugas, tegas, dan beringas pada masalah Holy Wings. Lalu, ada yang namanya aksi cepat tanggap sebuah yayasan yang memperoleh izin operasional dari PT SP DKI Jakarta. Penyalahgunaan uang bantuan oleh ACT diungkap majalah Tempo. Bahkan Kemensos sudah mencabut izin pengumpulan uang dan barang atau PUB. PPATK juga telah menyebutkan bahwa telah membekukan 300 rekening yayasan ACT di 33 lembaga penyedia jasa keuangan. Apakah Anies selugas, setegas, dan seberingas pada masalah Holy Wings? Tunggu dulu saudara. Anies Baswedan tidak mencabut izin yayasan ACT yang di Jakarta. Alasannya apa? Dia menghargai proses hukum, harus berdasarkan data katanya. Berbagai alasan dikemukakan agar ACT bisa terus beroperasional. Tidakkah bisa dicabut izin sementara sampai proses hukum selesai misalnya? Adakah Anies menggunakan standar ganda untuk Holy Wings dan ACT? Anies begitu tegas, lugas, dan beringas dalam mencari alasan pembenaran penutupan Holy Wings. Kasus Holy Wings dengan kasus ACT ini bisa diperdebatkan secara berbeda. It's okay, nggak masalah. Tapi bisa juga ada persamaan dari keduanya. Bedanya, satu adalah perusahaan bisnis bar dan klub. Mungkin di mata Anies ini Holy Wings ini adalah sekumpulan orang berdosa yang hanya memikirkan hedonisme dan tidak mengindahkan nilai agama yang dianutnya. Para pelakunya makhluk yang tidak memiliki predikat tokoh agama seperti ustadz atau pendeta misalnya. Sementara itu ACT adalah lembaga bantuan atau filantropis internasional lagi dan dikelola oleh tokoh-tokoh agama suci, kawan-kawan Anies, bersih. Pendiri dan pengelolanya adalah ustadz
Ya Ustadz Ayudin yang ganteng dan penuh wibawa itu. Seorang ustadz yang tahu diri dan hanya mengambil jatahnya saja. Pernyataan pendirinya yang mengambil gaji 250 juta sebulan. Ingat, cuma 250 juta sebulan. Nggak banyak-banyak. Pokoknya asal cukup buat makan saja. Bahkan mobil hanya Alphard, Pajero, dan CR-V loh. Mobilnya bukan Innova atau Avanza. Dia Ustadz Ayudin. Maunya sederhana saja. Masa mau pakai Innova? Itu kemewahan. Nah, dari keterangan Barreskrim Polri, ACT menyalahgunakan bantuan dan santunan dari Boeing korban pesawat Lion sejumlah 136 miliar. Mereka mengambil uang santunan tersebut untuk digunakan membayar gaji yang menurut pendiri ACT itu bagiannya saja. Ini emang mereka berhak nih memakai bantuan dan santunan untuk korban Lion menjadi gaji dan fasilitas pengelola yayasan yang katanya buat amal itu. Anies mana paham yang kayak gini.